Laila menyergap Kenan ketika dia sedang menyerang Shadik. Tak ingin disangkut pautkan, Idris memutuskan melarikan diri. Kenan mengatakan kepada Laila jika semua ini salah paham. Tapi Shadik mengatakan jika Kenan berusaha ingin membunuhnya. Laila kemudian menghubungi anak buahnya untuk mendapatkan bantuan. Di tengah pelarian, Idris memberitahu Turan bahwa Kenan ditangkap Laila bersama dengan Shadik. Sementara itu di sisi lain, Nurai dibawa pulang Tahir ke rumah. Tahir masih terpukul ketika istrinya memberitahu jika dia keguguran. Nurai akhirnya dimarahi ibu mertuanya, kenapa lagi-lagi dia harus berbohong. Laila menatap Kenan dengan penuh rasa kasihan. Namun seketika itu rasa itu sirna ketika dia memiliki keyakinan jika yang ia hadapi adalah Dogan. Turan menghubungi Laila menanyakan alasan kenapa Kenan ditangkap. Laila belum memberitahu secara pasti sebelum ia melakukan interogasi. Murad dan Yasmin sedang dimabuk cinta, mereka sedang berkencan. Namun mereka tidak menyadari jika salah satu anak buah Shadik sedang memata-matai. Tiba-tiba Murad mendapatkan kabar jika Kenan ditangkap. Sementara itu, Kenan enggan memberikan keterangan apapun ketika diinterogasi oleh Komisaris Rafik. Ia berkata jika hanya akan buka mulut ketika Laila yang menginterogasi. Benar saja, ketika Laila yang bertanya, ia baru memberikan keterangan. Meskipun akhirnya ia memohon pengampunan karena semua ini salah paham. Laila menegaskan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Kenan menyerang Shadik. Lagi pula kali ini ia tidak bisa dikelabui lagi bahwa dia bukan Kenan melainkan Dogan. Dia mengaku telah melihat video pengakuan Dogan sendiri. Nevin melihat berita penangkapan Kenan melalui televisi. Ketika menghubungi suaminya, hal itu pun dibenarkan. Naluri seorang ibu, Nevin mendesak suaminya untuk berbuat sesuatu. Kenan menyangkal jika dia tidak menyerang Shadik, melainkan justru sebaliknya, Shadiklah yang terus memburunya. Namun Laila sama sekali tidak percaya kepadanya. Di ruangan yang lain, Shadik mengatakan jika dirinya dijebak dan ingin dibunuh oleh Kenan. Polisi juga tidak memiliki bukti apapun mengenai Shadik, sebab Laila hanya melihat Kenan menyerangnya. Setibanya di pengadilan, Turan protes kepada Laila apa yang telah dilakukan Kenan. Laila menjawab jika Kenan melakukan penyerangan dan percobaan pembunuhan, baginya itu sudah cukup untuk menjeratnya. Laila berharap agar Turan tidak menghalang-halangi proses hukum. Terlebih ia sudah tahu jika Kenan memiliki kepribadian ganda, kadang Kenan, kadang Dogan. Di sisi lain, Ibu Musarraf juga sedang menuju pengadilan setelah mendengar Shadik diserang oleh Kenan. Merasa tidak mendapatkan keterangan apapun dari Kenan, Laila akhirnya menginterogasi Shadik. Di situ Shadik ternyata juga bungkam. Laila sempat mengancam jika ia akan menemukan bukti bahwa kasus penyerangan ini bukanlah tanpa alasan. Di luar, Turan sempat berpapasan dengan Shadik, namun ia mengabaikannya. Di hadapan Turan, Kenan membela diri jika dirinya tidak bersalah. Sayangnya dia tidak memiliki bukti dan saksinya hanyalah Laila dan Idris. Murad belum mengetahui jika Kenan mengidap penyakit psikologis kepribadian ganda. Lagi pula Yasmin yang sudah tahu justru menutup-nutupi. Nevin menghubungi Ibu Musarraf mengatakan jika ia ingin pergi bersama ke pengadilan. Sementara itu Nurai dan ibu mertuanya kebingungan mencari Tahir. Ternyata Tahir berada di pinggir dermaga bermaksud untuk bunuh diri. Namun karena nasihat orang di situ, ia mengurungkannya. Di ruang interogasi, Kenan tiba-tiba berteriak, membuat Komisaris Rafik panik. Jelas kali ini yang muncul adalah karakter Dogan. Di luar, Laila sedang menjelaskan kepada Murad apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba ia dipanggil karena keadaan Kenan yang seperti itu. Laila menjadi bingung ketika karakter yang ia hadapi bukanlah Dogan melainkan Kenan. Terpaksa ia tetap menginterogasi mengenai manifesto yang pernah dulu ia bacakan. Jika itu diakui, itu artinya ia tahu mengenai pembunuhan Hamdi. Tapi pada kenyataannya Kenan mengatakan jika dirinya tidak tahu dan tidak ingat. Disitulah Laila justru merasa iba. Nevin dan Ibu Musarraf tiba di pengadilan. Laila kemudian diberitahu jika kedatangan mereka untuk menjemput Kenan.
Meskipun kecewa, Laila tidak bisa berbuat apa-apa. Memang dia tidak memiliki cukup bukti. Kenan akhirnya dibebaskan dengan berbagai alasan, salah satunya karena kesehatan mentalnya kurang baik. Ibu Musarraf sendiri juga menjemput Shadik. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Shadik beralasan jika Kenan adalah orang gila. Ia tiba-tiba menyerangnya. Di hadapan Turan dan Nevin, Kenan mengaku bingung. Ia tidak ingat apa-apa. Namun yang masih terngiang ketika Shadik memberitahunya mengenai Ibu Musarraf. Di sisi yang lain, Laila dan Yasmin akhirnya memberitahu Murad bahwa Kenan terkena penyakit gangguan mental. Murad kemudian teringat ketika Kenan membacakan manifesto tanpa teks. Seharusnya mulai saat itu ia menyadarinya. Laila kini meminta bantuan Murad untuk membantu memulihkan ingatan Kenan. Kenan masuk ke dalam kamar, lalu melihat foto album lama waktu dia kecil untuk mengingat siapa dirinya. Namun ia kemudian teringat ucapan Shadik. Saat itulah Turan datang dan memberitahu yang sebenarnya jika Ibu Musarraf merupakan ibu kandungnya. Sementara itu Shadik terus bungkam ketika ditanya Ibu Musarraf ada urusan apa dengan Kenan. Shadik hanya menjelaskan jika ia sebenarnya ingin membantu mencari putranya. Namun entah bagaimana ceritanya ia dijebak Kenan lalu diserang. Turan menjelaskan kepada Kenan jika saat dia masih kecil, dia diculik oleh Idris atas perintah Shadik. Namun karena merasa tidak tega, Idris kemudian memeliharanya. Turan merasa lega telah menceritakan yang sebenarnya. Ia kemudian menghubungi Ibu Musarraf untuk mengajaknya bertemu. Shahinde dan Nurai lega melihat Tahir pulang. Diberitakan di televisi jika Laila menangkap Kenan. Tahir penasaran dan ingin mendapatkan penjelasan langsung dari adiknya. Saat ini Laila, Yasmin, dan Murad sedang berdiskusi mencari cara mengorek keterangan dari Kenan. Dan harapan satu-satunya mereka hanyalah Murad. Kenan masih kurang yakin dengan penjelasan Turan. Untuk itu ia meminta izin pamit untuk menenangkan diri. Turan dan Nevin sempat melarang. Namun kemudian mereka sadar jika Kenan sekarang bukan putra mereka lagi. Sesuai arahan Laila, Murad kemudian menemui Kenan, memastikan sendiri kondisinya, serta menginterogasinya perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit hingga kemudian menjurus mengenai kasus pembunuhan. Hanya saja jawaban Kenan tetap sama, dia tidak mengingat apapun. Laila memberitahu Tahir kakaknya jika kehamilan Nurai palsu. Bahkan ibu mereka mengetahuinya. Jadi untuk itu, ia melarang kakaknya untuk terus menyalahkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Tahir tertawa. Ia tidak menyangka orang-orang di rumahnya membohonginya. Murad menghubungi Laila, mengatakan jika Kenan ingin bertemu dengannya. Sementara itu, di sisi lain, Shadik menginstruksikan kepada anak buahnya untuk terus memantau Murad. Laila datang menemui Kenan, hanya saja di luar rumahnya sudah ada anak buahnya yang selalu memata-matai. Laila merasa kasihan melihat keadaan kekasihnya itu sekarang. Bahkan ia tidak sampai hati jika harus menginterogasinya lagi dalam kondisi seperti ini. Kenan bertanya kepada Laila apakah dia mencintainya. Tentu Laila tidak mampu berbohong. Kenan mengaku menerima jika dituduh sebagai pembunuh. Dia pun siap menerima konsekuensinya sebagai hukuman termasuk di penjara. Tahir pulang ke rumah dan langsung mengemasi pakaian Nurai. Istrinya itu diusir karena telah berani membohonginya. Shahinde mencoba membantu membela menantunya namun tidak berhasil. Nurai dan kopernya dilempar Tahir keluar rumah. Setelah suasana hati keduanya membaik, Laila menginterogasi Kenan mengenai kasus pembunuhan. Kenan mencoba mengingat namun belum berhasil. Namun dia yakin saksi kunci dari semua ini adalah Idris. Laila sudah puas dengan jawaban itu. Ia tidak mau membebani Kenan untuk mengingatnya lagi. Laila benar-benar tersentuh sebab ia sangat mencintai Kenan. Di luar, anak buah Shadik menculik Murad. Yasmin kebingungan ketika tidak bisa menghubungi kekasihnya itu. Idris bertemu dengan Turan dan sepakat untuk mengakhiri semua ini. Apapun resikonya, Idris sanggup menanggungnya. Sebelumnya, Turan memberitahu jika Kenan telah mengetahui ibu kandungnya. Tapi Idris justru memperingatkan jika Shadik tidak akan tinggal diam. Ia akan terus membunuh Kenan demi warisan. Murad
masih dalam keadaan pingsan ketika diserahkan kepada Sadik. Rencananya dia akan dijadikan umpan untuk menarik Kenan. Di rumah, suasana hati Kenan berubah-ubah, dan kini yang lebih dominan adalah Dogan. Nah, dalam situasi seperti itu, ia tiba-tiba dihubungi Sadik, memberitahu jika sahabatnya yang bernama Murad kini berada di tangannya. Dan Sadik mengundangnya untuk datang menyelamatkan sahabatnya itu. Mendengar ini, mental Dogan terguncang. Laila memohon kepada Jaksa Agung untuk menangani kasus pembunuhan tanpa intervensi siapapun. Turan tentu tidak setuju karena pasti akan melibatkan Kenan. Tanpa diduga, permohonan Laila disetujui. Tentu saja Turan kesal dengan Laila, sebab sebelumnya ia sudah merencanakan mengundurkan diri, bahwa jika ada masalah sesuatu dengan Kenan, ia tidak akan ikut terlibat. Dogan menghubungi Turan meminta bantuan karena Murad diculik Sadik. Meskipun begitu, Dogan tidak mau tinggal diam, Sadik adalah musuhnya. Ia pun segera mempersenjatai diri dan mempersiapkan semua. Laila sedang melihat data diri Idris. Ia sangat yakin jika orang itu tertangkap, maka semua kasus akan terungkap. Di tengah perjalanan, Dogan menghubungi Idris, memberitahu kejahatan Sadik, bahwa dia menjadikan Murad umpan agar dirinya datang. Kali ini Idris menyarankan Dogan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Lebih baik menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Idris datang ke pengadilan untuk menyerahkan diri. Polisi panik dan buru-buru menangkapnya. Idris hanya memohon dipertemukan dengan Laila. Sementara itu, Turan menemui Ibu Musarraf, memberitahu bahwa Kenan adalah anak kandung yang ia cari. Ia menceritakan kronologinya sebelum dia mengadopsi anak tersebut ketika panti asuhan terbakar. Turan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan Sadik. Dia akan melenyapkan Kenan demi warisan. Ketika di perjalanan, Dogan dan Kenan saling bergantian untuk menguasai tubuh. Begitu Kenan menguasai, ia berinisiatif melihat handphone. Dari situlah ia baru menyadari jika dirinya adalah pembunuh. Di sisi lain, Yasmin menghubungi Laila, memberitahu jika Murad menghilang. Laila saat itu bergegas untuk pergi keluar membantu Yasmin mencari Murad. Akan tetapi, sampai di depan ruang kerjanya, ia justru bertemu dengan Idris. Dia mengaku akan menceritakan semuanya mengenai kasus pembunuhan. Tapi sebelum itu, ia meminta bantuan Laila menghentikan Dogan yang saat ini dijebak Sadik. Tapi Laila shock ketika mendengar Idris memberitahu bahwa pembunuh pembuat mainan adalah Dogan. Itu artinya mau tidak mau, ia sendiri yang harus menghukum Kenan, orang yang ia cintai. Di sisi lain, Kenan juga menyesal harus terlibat pembunuhan yang dilakukan oleh Dogan. Itu artinya ia harus bersiap-siap kehilangan Laila. Tak lama dari itu, tubuh kembali dikuasai Dogan. Ia pun menyalakan mobil untuk melanjutkan perjalanan. Nah, apakah kali ini Kenan akan selamat? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.